Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Sakia Zahara dengan NPM 1811060313. Saya dari kelas Biologi I, semester 5. Dengan dosen pengampu Ibu Mulyati MPD. Dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran saintifikasi inquiry. Pengertian bahan ajaran. Bahan ajaran adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Pengertian bahasa ajaran. Bahan ajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Yang kedua, bahan ajaran adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam menjelaskan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajaran yang dimaksud biasanya merupakan bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Untuk bahan ajaran, bahan cetak yaitu handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, dan wall chart. Sedangkan audio visual seperti video atau film atau VCD. Audio seperti radio, kaset, CD, audio VH. Visual, foto, gambar, model atau market. Multimedia, CD interaktif, komputer based media internet. Cakupan bahan ajaran, judul, MP, SK, KD, indikator tempat, petunjuk pelajaran, petunjuk siswa atau guru, tujuan yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan, petunjuk kerja, dan penilaian. Penyusun peta bahan ajaran. Contoh mata pelajaran biologi, SK. SK itu adalah siswa mampu memahami hakikat biologi sebagai ilmu menemukan objek dan ragam persoalan dari. KD mempelajari ruang lingkup biologi dan manfaat bahayanya. Materi pembelajaran atau judul bahasa ajaran. Yang pertama, objek biologi, yang kedua persoalan biologi, yang ketiga tingkat organisasi kehidupan, yang keempat permasalahan biologi, yang kelima manfaat biologi bagi manusia dan lingkungan. Alur analisis penyusunan bahan ajaran. Standar kompetensi itu berkomunikasi lisan dan tertulis, mengungkapkan ragam bahasa yang sesuai dengan lancar dan akurat. Yang kedua, kompetensi dasar, mendengarkan dan memahami. Yang ketiga, indikator, mengidentifikasi. Yang keempat, materi pembelajaran seperti teks. Yang kelima, kegiatan belajar, yaitu mendiskusikan. Yang kelima, bahan ajaran, LKS, modul, kaset, dan lain-lain. Pengertian lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa, studi worksheet, adalah lembar-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Lembar kegiatan berisi petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dapat berupa teori atau praktik. Lembar kegiatan siswa atau LKS, langkah-langkah penulisan LKS sebagai berikut: melakukan analisis kurikulum, SK, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Yang ketiga, menentukan judul LKS. Yang keempat, menulis LKS. Dan yang kelima, menentukan alat penilaian. Selain langkah-langkah, ada juga struktur LKS secara umum. Yang pertama, judul, mata pelajaran, semester, tempat, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, indikator, informasi pendukung, tugas-tugas, dan langkah kerja. Nilai. Bahan ajaran. Bahan ajaran adalah bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam KBM. Kegiatan bahan ajaran menimbulkan minat belajar, ditulis dirancang untuk siswa, menjelaskan tujuan instruksional, disusun berdasarkan pola belajaran fleksibel, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai.
Sedangkan buku teks itu mengasumsikan minat dari pembaca, ditulis untuk pembaca atau dosen dan guru, dirancang untuk dipasarkan secara luas, belum tentu menjelaskan tujuan instruksional, disusun secara linear. Jenis bahan ajaran: lembar informasi, operational sheet, job sheet dan worksheet, handout dan modul. Modul. Pengertian modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi atau metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksibel. Modul adalah bahan ajaran disusun secara sistematik dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri. Kebahasaannya dibuat sederhana sesuai dengan level berpikir anak SMK, SMP, atau anak SMA. Modul digunakan secara mandiri, belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing individu secara efektif dan efisien. Memiliki karakteristik stand-alone, yaitu modul dikembangkan tidak tergantung pada media lain, bersahabat dengan US atau pemakaian, membantu kemudahan pemakaian untuk direspon atau diakses. Modul mampu melajarkan diri sendiri. Tujuan antara dan tujuan akhir modul harus dirumuskan secara jelas dan terukur. Materi dikemas dalam unit-unit kecil dan tuntas. Tersedia contoh-contoh ilustrasi yang jelas. Tersedia soal latihan, tugas, dan sejenisnya. Modul mengukur tingkat penguasaan materi diri sendiri. Terdapat umpan balik atas penilaian peserta. Terdapat informasi tentang rujukan, pengayaan, dan referensi yang mendukung. Tujuan penulisan modul: yang pertama, menjelaskan dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa maupun guru instruktur. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Bagi manusia dan lingkungan. Alur analisis penyusunan bahan ajaran. Standar kompetensi itu berkomunikasi lisan dan tertulis, mengungkapkan ragam bahasa yang sesuai dengan lancar dan akurat. Yang kedua, kompetensi dasar, mendengarkan dan memahami. Yang ketiga, indikator, mengidentifikasi. Yang keempat, materi pembelajaran seperti teks. Yang kelima, kegiatan belajar, yaitu mendiskusikan. Yang kelima, bahan ajaran, LKS, modul, kaset, dan lain-lain. Pengertian lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa, studi worksheet, adalah lembar-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Lembar kegiatan berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dapat berupa teori atau praktik. Lembar kegiatan siswa atau LKS, langkah-langkah penulisan LKS sebagai berikut: melakukan analisis kurikulum, SK, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Yang ketiga, menentukan judul LKS. Yang keempat, menulis LKS. Dan yang kelima, menentukan alat penilaian. Selain langkah-langkah, ada juga struktur LKS secara umum. Yang pertama, judul, mata pelajaran, semester, tempat, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, indikator, informasi pendukung, tugas-tugas, dan langkah kerja. Nilai. Bahan ajaran. Bahan ajaran adalah bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam KBM. Kegiatan bahan ajaran menimbulkan minat belajar, ditulis dirancang untuk siswa, menjelaskan tujuan instruksional, disusun berdasarkan pola belajar fleksibel, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai. Sedangkan buku teks itu mengasumsikan minat dari pembaca, ditulis untuk pembaca atau dosen dan guru, dirancang untuk dipasarkan secara luas, belum tentu menjelaskan tujuan instruksional, disusun secara linear. Jenis bahan ajaran: lembar informasi, operational sheet, job sheet, dan worksheet,
handout, dan modul. Modul. Pengertian modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi atau metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksibel. Modul adalah bahan ajaran disusun secara sistematik dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri. Kebahasaannya dibuat sederhana sesuai dengan level berpikir anak SMK, SMP, dan atau anak SMA. Modul digunakan secara mandiri, belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing individu secara efektif dan efisien. Memiliki karakteristik stand-alone, yaitu modul dikembangkan tidak tergantung pada media lain, bersahabat dengan US atau pemakaian, membantu kemudahan pemakaian untuk direspon atau diakses. Modul mampu belajarkan diri sendiri. Tujuan antara dan tujuan akhir modul harus dirumuskan secara jelas dan terukur. Materi dikemas dalam unit-unit kecil dan tuntas. Tersedia contoh-contoh ilustrasi yang jelas. Tersedia soal latihan, tugas, dan sejenisnya. Modul mengukur tingkat penguasaan materi diri sendiri. Terdapat umpan balik atas penilaian peserta. Terdapat informasi tentang rujukan, pengayaan, dan referensi yang mendukung. Tujuan penulisan modul. Yang pertama, menjelaskan dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa maupun guru instruktur. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi.